Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Jumansa. Saya dari kelas PAI 1B. Saya di sini untuk menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Thailand dan Amerika. Sejarah masuknya Islam di Thailand tidak terlepas dari sejarah negara Thailand itu sendiri. Sejak berdirinya negara ini hingga sekarang, Thailand berbentuk sebuah kerajaan. Dalam sejarah diketahui bahwa Raja Ayutthaya, Raja Sukhothai, pada abad ke-13 diketahui sangat mementingkan perdagangan. Jalur perdagangan inilah yang menjadi faktor dominan yang meningkatkan Islam pada Raja Ayutthaya. Bahkan ada sebagian saudagar yang menjadi menteri di sana. Berdasarkan ini, dapat dipastikan Islam masuk ke Thailand pada sejak abad ke-13. Sejak datangnya Islam datang ke Thailand, Islam memiliki peran penting dalam perdagangan yang mengontrol jalur perdagangan dan administratif di seluruh kerajaan Sukhothai. Hal ini karena di Thailand, terutama Thailand Selatan, yaitu provinsi Pattani, dihuni oleh sebagian mayoritas penduduknya agama Muslim, sekitar 80%-an. Sebagiannya tinggal di wilayah utara dan tengah. Ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Thailand pada abad ke-9 hingga ke-12 melalui jalur perdagangan maritim yang melibatkan pedagang Arab, Persia, dan India. Mereka membawa ajaran Islam ke wilayah selatan Thailand, khususnya di Pattani, yang menjadi pusat penyebaran Islam di sana. Perkawinan antara saudagar Muslim dan penduduk lokal juga membantu memperluas pengaruh Islam di Thailand. Ada beberapa teori masuknya Islam di Thailand, antaranya teori Arab Persia. Teori ini menyatakan agama Islam dikenalkan oleh orang Arab abad ke-10 melalui jalur perdagangan. Selain itu, orang Arab tersebut juga menikah dengan penduduk setempat. Teori Gujarat Islam juga di sini mengenalkan Islam juga dikenalkan oleh orang Gujarat pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan di wilayah Pattani. Karena wilayah Pattani merupakan lintas jalur perdagangan laut, sehingga banyak saudagar yang singgah di pelabuhan Pattani. Teori ketiga, teori Aceh, menyatakan suku Melayu melalui sektor perdagangan yang dibawa oleh orang-orang Samudra Pasai pada abad ke-13. Situ menyatakan mereka bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk berdakwah tentang Islam kepada masyarakat. Teori keempat, teori Melayu, menyatakan Islam masuk melalui sektor perdagangan, perkawinan, dan pendidikan pada akhir abad ke-19. Perkembangan Islam di Thailand berlangsung pesat di akhir abad ke-19. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti banyak pekerja Muslim asal Indonesia dan Malaysia yang masuk ke Thailand. Kala itu, pekerja Muslim tersebut membantu pembangunan sejumlah sistem perairan dan kanal.
milik kerajaan Thailand. Bukan hanya itu saja, bahkan mereka mengadakan galang dana untuk mendirikan masjid. Masjid tersebut dibangun oleh warga Indonesia serta komunitas Muslim asli Thailand pada tahun 1949. Kini Islam Thailand semakin berkembang pesat, bahkan pemerintah setempat juga memperbolehkan mendirikan suatu pendidikan Islam. Hal ini ada tampak dalam beberapa bentuk kegiatan untuk pendidikan seperti TPA, TKA, kajian mingguan mahasiswa maupun pengajian. Masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia mengadakan silaturahim bulanan dan forum pengajian yang dilaksanakan di berbagai wilayah Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai serta membolehkan Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Kurang lebih tercatat 2.000 masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand. Umat Islam bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua: masyarakat Muslim imigran pendatang yang berlokasi di Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani, Thailand Selatan. Cara masuknya Islam di Amerika. Islam di Amerika dimulai sebelum benua ini ditaklukkan oleh kekuatan Kristen Eropa yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Terdapat bukti kuat bahwa umat Islam Andalusia telah mengunjungi benua Amerika jauh sebelum Christopher Columbus, seperti dilansir Al-Sarif Al-Idrisi pada abad ke-12 Masehi. Christopher Columbus menyebut Amerika sebagai dunia baru ketika pertama kali menginjakkan kaki di benua itu pada tanggal 21 Oktober 1492. Namun bagi umat Islam zaman keemasan, Amerika bukanlah dunia baru, karena 603 tahun sebelum Spanyol menjajah menemukan benua penjelajah Muslim dari Afrika Selatan bagian barat membangun peradaban di Amerika. Kemunculan Islam di Amerika masih bersifat spekulatif karena belum ada teori yang secara tegas membenarkan munculnya Islam di Amerika sejak kapan. Beberapa sejarawan percaya bahwa Laut Muslim adalah orang pertama yang melintasi Atlantik dan mencapai pantai Amerika. Ada pula yang mengatakan seperti di atas bahwa Christopher Columbus mendaratkan pilot dan pembantunya di benua Amerika. Muslim Andalusia dibayar oleh Columbus untuk melayani mereka. Referensi lain menyebutkan bahwa asal-usul Islam di Amerika sejarahnya adalah sejarah perdagangan budak di Amerika. Di antara budak yang dicatat oleh Amerika Ethnological Society adalah budak Muslim terpelajar, termasuk Ayub Ibnu Sulaiman Diallo, Pangeran Bundu Afrika, yang diculik dan dijual sebagai budak pada tahun 1730. Salah satu sumber juga menyatakan bahwa orang Arab pertama yang tiba di Amerika adalah keturunan Arab, kaum Wahhab yang menetap di Pulau Otakot dan California bagian utara pada abad 18.
Mereka tercatat sebagai budak yang tidak makan daging babi dan beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Abad ke-16 dan 18 menyaksikan kalangan budak untuk bekerja di pelabuhan gula di Karibia yang membutuhkan lebih banyak tenaga manusia. Sebagian budak berasal dari Afrika adalah Muslim. Perkembangan Islam di Amerika. Awalnya Islam dianggap sebagai agama pendatang dari Timur Tengah dan Pakistan yang menetap dan tinggal di beberapa kota di Amerika. Kelompok ini kemudian terus berkembang hingga muncul kekuatan Islam yang disebut Muslim kulit hitam. Muslim masih dianggap sebagai kelompok minoritas yang relatif baru di Amerika Serikat. Jumlah ini terus meningkat pesat pada tahun 1970 hingga 1980. Ketika jadi perang dan konflik yang pecah di Turki, Afghanistan, Levan, dan anak benua India. Bersamaan dengan gelombang besar imigrasi, lebih dari separuh Muslim Amerika adalah imigran dan sebagian lagi merupakan penduduk tetap yang sudah lama tinggal di Amerika. Di balik tumbuhnya Islam di Amerika, para pengambil kebijakan Amerika masih ragu mengambil sikap pasti terhadap kebangkitan Islam di Amerika. Keraguan ini berasal dari ketidakmampuan Washington memprediksi dan mengukur dampak kebijakan luar negeri terhadap negara-negara Muslim ketika berkuasa. Dalam perkembangan Islam di kawasan Amerika mengalami kendala sejarah yang sangat serius. Orang Amerika sendiri belajar tentang Islam dari orang-orang yang mereka pekerjakan sebagai budak. Dan para budak ini selalu berpegang teguh pada keyakinan mereka dan agama Islam yang mereka anut. Mereka tidak mau makan daging babi dan mereka menaatinya. Sikap dan kebiasaan para budak yang menjadi sistem kerjaan baru bagi mereka. Islam tumbuh seiring dengan pertumbuhan umat Islam di daerah tersebut. Terbukti dengan banyaknya organisasi dan pusat kegiatan keagamaan Islam di beberapa kota besar dan kecil seperti halnya di Chicago terdapat American College of Islam. Di California Utara terdapat American College of Islam. Selain itu banyak pula universitas yang menawarkan program studi Islam seperti University of Chicago, Columbia University, Universitas of Harvard, Universitas Michigan, dan banyak lainnya. Nah, adanya pusat penelitian Islam, pemahaman orang Amerika terhadap Islam khususnya di kalangan intelektual meningkat dari sebelumnya yang sangat negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak serta-merta mempunyai pengaruh yang simetris terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan intelektual pada abad pertengahan ini yang memengaruhi budaya selanjutnya, baik secara konteks dunia Islam Timur maupun Barat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.